Halo semua, selamat datang di Belajar Yuk Korean. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai struktur kalimat dari bahasa Korea atau Hangugo Munchang Gojo. Nah, bagi kalian yang masih bingung bagaimana caranya untuk menyusun kalimat dalam bahasa Korea, jangan khawatir. Setelah menonton video pembelajaran ini, kalian akan mahir untuk membuat kalimat dalam bahasa Korea. Bahkan, kalian bisa juga mentranslate dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Korea. Oke, mari kita langsung saja. Nah, yang pertama, sebelum saya membahas mengenai struktur kalimat, mari kita lihat dulu struktur kata benda dan kata sifat. Seperti contoh, apabila dalam bahasa Indonesia, buku tebal, rumah mahal. Nah, kata-kata itu merupakan kombinasi dari kata benda dan kata sifat. Nah, untuk yang pertama, mari kita lihat dulu untuk yang bahasa Indonesia terlebih dahulu. Ya, untuk bahasa Indonesia, kita cukup tambahkan kata benda, setelah itu diikuti kata sifat. Ya, jadi kata bendanya terlebih dahulu, setelah itu kata sifat. Seperti contoh tadi, buku tebal. Nah, buku adalah kata benda dan tebal merupakan kata sifat. Nah, apabila di dalam bahasa Korea menjadi kata sifatnya terlebih dahulu, setelah itu kata benda. Jadi dibalik. Ya, seperti contoh tadi, buku tebal menjadi tebal buku. Dikarenakan dalam bahasa Korea, kata sifatnya terlebih dahulu, setelah itu diikuti kata benda. Mari kita lihat contoh. Oke, contohnya, orang Indonesia. Maka dalam bahasa Korea menjadi Indonesia saram. Nah, jadi Indonesia di sini merupakan kata sifat. Nah, jadi Indonesianya terlebih dahulu, setelah itu diikuti saram. Selanjutnya ada buku besar. Nah, dalam bahasa Korea, besarnya terlebih dahulu, setelah itu diikuti buku, menjadi 큰 책. 큰 itu besar dan cek itu buku. Nah, selanjutnya orang baik. Nah, baiknya terlebih dahulu, setelah itu diikuti orang, menjadi 좋은 사람. Selanjutnya wanita cantik. Nah, menjadi cantik wanita. Nah, dalam bahasa Korea menjadi 예쁜 여자. 예쁜, cantik, dan 여자 adalah wanita. Selanjutnya yang terakhir ada baju mahal. Nah, berarti mahalnya terlebih dahulu, setelah itu diikuti baju. Maka 비싼 옷. Ya, 비싼 옷. Nah, diingat untuk struktur penjelasan kata benda dengan menggunakan kata sifat, apabila dalam bahasa Indonesia kata bendanya terlebih dahulu, setelah itu kata sifat. Nah, apabila di dalam bahasa Korea dia dibalik. Jadi kata sifatnya terlebih dahulu, setelah itu diikuti kata benda. Nah, jadi ini adalah struktur yang paling dasar yang perlu kalian ketahui sebelum kalian mempelajari mengenai struktur kalimat. Nah, sekarang mari kita lihat untuk struktur pembentukan kalimat dalam bahasa Korea. Nah, yang pertama, untuk bahasa Indonesia, struktur kalimatnya dia subjek, predikat, atau verb, ya biasa dikenal verb, dan juga objek. Dan yang terakhir ada keterangan waktu, atau keterangan sifat, atau keterangan informasi tambahan lainnya. Nah, jadi yang pertama subjeknya terlebih dahulu, setelah itu diikuti kata kerja atau predikat, dan setelah itu diikuti objek. Dan yang terakhir bisa ditambahkan keterangan waktu, keterangan sifat, atau informasi tambahan. Nah, jadi keterangan waktu, sifat, dan informasi tambahan terletak di akhir. Apabila di bahasa Korea menjadi subjek. Nah, keterangan waktu, keterangan sifat, atau informasi tambahannya terlebih dahulu. Setelah itu diikuti objek, dan yang terakhir predikat. Nah, bisa dilihat perubahannya. Apabila di bahasa Indonesia, keterangan waktu, keterangan sifat, atau informasi tambahan dia berada di akhir. Apabila di bahasa Korea, dia berada setelah subjek. Nah, setelah itu diikuti objek, dan kata kerja atau predikat diletakkan di akhir. Apabila di bahasa Indonesia, predikat terletak setelah subjek, dan di bahasa Korea terletak di akhir, setelah objek. Nah, selanjutnya mari kita lihat contoh supaya lebih jelas. Seperti contoh, saya pergi ke kantor setiap pagi. Dan juga saya belajar bahasa Korea setiap
hari. Nah, apabila di bahasa Korea menjadi 제가 atau saya 아침마다 setiap pagi 회사에 atau kantor 가요 pergi. Nah, dan juga untuk saya belajar bahasa Korea setiap hari dalam bahasa Korea menjadi 제가 맨날 setiap hari 한국어를 bahasa Korea 공부해요 belajar. Nah, sekarang mari kita lihat strukturnya. Saya merupakan subjek, pergi predikat, objeknya adalah ke kantor, dan keterangan waktunya adalah setiap pagi. Selanjutnya, dalam bahasa Korea menjadi subjek, keterangan waktunya terlebih dahulu, objek, setelah itu diikuti dengan predikat atau kata kerjanya. Untuk kalimat yang kedua, saya subjek, belajar predikat, bahasa Korea objek, dan keterangan waktunya adalah setiap hari. Dalam bahasa Korea menjadi subjek, keterangan waktu, objek, predikat. Ya, bisa dilihat perubahannya di sini sangat jelas sekali. Nah, saya pergi ke kantor setiap pagi dalam bahasa Korea menjadi saya setiap pagi ke kantor pergi. Dan untuk saya belajar bahasa Korea setiap hari menjadi saya setiap hari bahasa Korea belajar. Nah, dikarenakan di sini ada pertukaran antara kata, keterangan, dan juga predikat. Nah, saya harap dengan melihat dua contoh sederhana ini kalian bisa memahami mengenai perbedaan struktur dari bahasa Indonesia dan bahasa Korea. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh kalimat berikutnya. Oke, diingat untuk yang bahasa Indonesia seperti ini dan bahasa Korea seperti ini. Oke, untuk kalimat pertama, saya mendengarkan musik sebelum tidur. Dan kalimat yang kedua, saya membeli buku kamus besar di toko buku kemarin. Saya subjek, mendengarkan, predikat atau kata kerja, objeknya musik, dan keterangan waktunya sebelum tidur. Dalam bahasa Korea menjadi 제가 subjek, 잠 자기 전에 sebelum tidur, 음악을 atau musik, 들어요 mendengarkan. Nah, jadi saya mendengarkan musik sebelum tidur dalam bahasa Korea menjadi saya sebelum tidur musik mendengarkan. Nah, jadi 제가 잠 자기 전에 음악을 들어요. Untuk kalimat yang kedua, saya subjek, predikatnya membeli, buku kamus besar merupakan objek, dan keterangannya di toko buku kemarin. Dalam bahasa Korea menjadi subjek, setelah itu keterangan, objek, dan yang terakhir ada predikat. Nah, saya membeli buku kamus besar di toko buku kemarin. Dalam bahasa Korea menjadi saya kemarin di toko buku kamus besar membeli. Ya, saya kemarin di toko buku kamus besar membeli apabila menggunakan struktur bahasa Korea. Saya membeli buku kamus besar di toko buku kemarin menjadi 제가 어제 문방구에서 큰 사전을 샀어요. 제가 어제 문방구에서 큰 사전을 샀어요. Artinya saya membeli buku kamus besar di toko buku kemarin. Untuk kosakatanya di kalimat pertama kalian bisa lihat di sini. Dan ini adalah untuk kosakata kalimat kedua. Nah, jadi kalian bisa pelajari apabila kalian belum mengetahui mengenai ini. Akan lebih baik lagi apabila kalian menghafal semuanya. Menghafal kosakata yang belum kalian ketahui. Nah, diingat perubahan struktur kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Korea. Ya, bahasa Indonesia subjek, predikat, objek, setelah itu keterangan waktu. Apabila di bahasa Korea menjadi subjek, keterangan waktu, objek, dan
predikat. Nah, selanjutnya saya memiliki kuis. Yang pertama ada temanku membeli mobil besar kemarin. Yang kedua ada saya akan belajar di rumah besok. Yang ketiga, kakak perempuanku sangat cantik. Nah, bisa dilihat di sini ada 3 kalimat dalam bahasa Indonesia dan saya minta kalian untuk mentranslate-nya atau menerjemahkannya ke dalam bahasa Korea. Untuk kosakatanya, saya sudah tambahkan kosakata untuk bantuan kalian. Kosakata bantuan 1 merupakan untuk kalimat pertama, kosakata bantuan 2 untuk kalimat kedua, dan kosakata bantuan ketiga untuk kalimat nomor 3. Nah, jadi ketiga kalimat ini silahkan kalian terjemahkan ke dalam bahasa Korea dengan menggunakan struktur kalimat yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Dan jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar. 여러분들 대답은 코멘트로 남겨주세요. Nah, jangan lupa untuk tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih banyak. Semoga kalian bisa memahami dengan mudah mengenai struktur kalimat bahasa Korea dan juga perubahan ya dari bahasa Indonesia ke bahasa Korea. Apabila kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk bagikan, subscribe, dan komentar. 감사합니다. 다음 시간에 만나요. 한국어 열심히 공부하세요.